Halo, Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. kali ini kita akan bahas IQ. Bukan. Bukan dong, Kakaknya. 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 Nah, ini bagaimanakah Daris bisa mendapatkan Produk spesial ini, maksudku. Kayaknya udah banyak yang pengen tahu reviewnya ya. Pertama kita review produknya dulu ya. Yes, ini box set ya. Dan tadi apa Slam Dunk guys? Slam Dunk. Slam Dunk ini box set pertama 1 sampai 5. Yes. Komiknya ini apa ini? Sebelum kita ngomongin lebih lanjut soal Slam ini Dunk. nanti berapa ini, ini worth gak sih dibeli untuk Slam Dunk inkarnasi ketiga di Indonesia? Betul. Yang pertama dulu 1 sampai 31. Yes. Kemudian yang ada versi deluxe. Deluxe edition tuh 1 sampai 2 lupa 4 kalau nggak ya, salah. mungkin. Saya nggak punya itu sih. Ya. Saya dulu bacanya yang pertama reguler. Nah, ini adalah versi ketiga, kalau di Jepang namanya Sensoban. Nah, jadi ini nanti cuma 20, makanya kan ini 5 per 5 ya, teman-teman. Per 5. Dan setiap volume halamannya beda, Mas. Oh, ketebalannya beda. Iya, betul. Ketebalannya beda. Karena motong ininya ya. Iya, apa ya istilahnya? Setelah aku baca, jadi emang dia motongnya itu dibikin agar tidak gantung banget. Oke. Tetap gantung tapi nggak yang patah gitu loh. Artinya ada hal yang udah emang selesai. Udah selesai atau emang belum waktunya selesai, tapi kalau dipotong di sini bagus gitu. Ini yang volume 5 ini paling tebalnya ada sampai 300 halaman ini. Iya, menarik sih. Makanya agak ini bukan karena kertasnya jelek guys. Iya. Ini karena emang sudah dirancang. Nah, box setnya sendiri bagus Mas ya. Bagus kok. Kalau dibandingin sama box set elek standar nih, jauh di atas. Betul. Kalau dulu punya yang Dragon Ball juga ya box itu set. Jelek ya. Jelek. Bukan jelek ya. Ya dibanding ini. Salah, apalagi box setnya One Piece sama Conan yang seadanya banget. Aku ada sih tapi Oke. di belakang. Ya udahlah, ini aja. Nah, sebelum kita kita dapat kalau yang PO periode awal, PO berapa ratus pertama orang itu kita dapat ini. Tapi yang beli ready nggak? Ada beberapa yang dapat. Oke. Tapi ya first come first serve. Ready-nya masih tinggal dikit kayaknya. Oke. Di bawah 100 ya harusnya. Tapi nanti kita ngomongin soal itu nanti. Belum saya buka dari semalam. Kayak saya ini barangnya dari datang kemarin, terus Mas Bagas belum baca, tapi ya udah tahu Slam Dunk. Aku langsung baca karena aku pengen meriksa dalamnya. Iya, betul. It's good or not? Nah, dalamnya dalam artian bacanya. Jadi semalaman gue baca. Ini posternya bagus. Oke. Kertasnya, cover pertama ya? Cover pertama. Tebel banget ini. Oke. Lumayan ya? Lumayan. Kertas kualitas posnya kalau teman-teman ada yang beli One Piece, One Piece volume berapa itu? 99, bahannya sama. Oke. Sama One Piece ini. Dan ini sama juga ya, bahannya. Poster cover. Bukan, itu chapter 1000. Oke. Nah, kemudian ini bagus, maksudnya poster, tapi kan ini bonus ya. Ya udahlah, enggak dapat juga enggak rugi-rugi banget kok. Nah, yang penting dalamnya tuh gimana. Oke, kita buka dulu. Nah, menyenangkan sih. Kita liatin covernya, Mas. Aku biasanya adalah orang yang selalu mengeluh tentang jaket ya. Kalau kalian ngikutin konten kami itu, kalau komik dijaketin tuh aku selalu marah-marah. Karena ribet untuk nge-wrapnya. Tapi untuk ini, aku merasa jaketnya worth ya. Karena bisa dibuka. Dalamnya gini by the way. Merah semua, Riz? Enggak, Mas. Nah, yang menarik itu ini hijau. Ini, Mas. Ini hijau, Mas. Ini ya? Oke. Jadi sesuai font judul. Sesuai font judul. Ya. Kan lucu ya? Terus ini dalamnya udah pasti biru nih. Basketball, bola basket ya. Bola basket, yes. Nah, covernya tuh aku suka. Karena memang dulu itu di forum, saya ingat memang udah ada orang yang bilang, forum Alex Media by the way. Ini dong diterbitin lagi Slam Dunk versi ini, covernya kece-kece. Ini Jepangnya gini covernya? Iya. Oke. Makanya aku pas pertama kali ada teman yang bilang gitu di forum dulu. Hijau apa ya? Aku tuh bukan orang yang suka banget sama Slam Dunk ya. Yap. Tapi
ngeliat covernya tuh seneng gitu loh. Mhm. Nah, makanya pas diterbitin dalam bentuk jaket ini bagus, Iya, maksudku iya, it's iya. worth gitu loh. Cuman sayangnya posternya tadi adalah itu ya. Iya, saya Gitu. andai tapi yang ngurus track anu kan juga. Iya betul. Nah, yang menarik dari ini itu nanti 4 box set ini nyambung. nyambung Nyambung. nanti 4. Jadi kan Baik. jadi satu tim loh. Ya. Terus yang aku apresiasi itu juga presesinya di sini, Mas. Iya, iya, betul. Potongannya Potongannya. Iya. Jadi betul. bagus itu loh. Masuknya segitu bagus. Bagus. Gitu. Jadi ada ruang tipis tapi Iya. bukan masalah. Iya. Jadi kalau dan kebetulan punya aku nggak ada cacat ya. Dekok gitu enggak ada. Kalau ada teman-teman yang dapat den dikit-dikit tuh kurasa wajar ya karena namanya juga pengiriman. Mau di mana aja. Ya, aku nyaris hilang. Nyaris hilang. Nah, kertasnya udah pakai kertas komik premium, paper. Jumlah halamannya tiap volume berbeda. Isinya bagaimana? Secara terjemahan ini adalah mirip deluxe. Oke. Aku udah bandingin sama temanku yang punya deluxe, aku minta tolong Mas Irfan buat liatin gimana? Oh, terjemahnya sama. Oke. Nah, tapi aku inget dulu kalau nggak salah Mas, tolong diingetin, deluxe itu kan banyak tipunya ya. Pokoknya aku baca itu agak nggak gimana gitu. Aku lupa gitu. sih, udah agak lama sih itu. Dulu tuh. Iya. Banyak tipu pokoknya nggak gituan lah. Ya ya as usual Alex lah ya. Nah, di sini udah jauh berkurang nih dari 5 volume nih aku 6 minor tuh cuman minor banget tipunya, cuman 5 volume tuh kalau nggak salah cuma 3 atau 4 yang tipe gitu. Jadi ini udah bagus banget lah. Tapi harus lebih bagus lagi. Iya, betul. Titip buat yang Mbak editornya ya, tolong lebih teliti lagi biar tidak ada tipu. Iya, karena harganya juga ya. Harganya 450.000. 4,5 ya bandrolnya. Oke. Nanti volume part 2 akan lebih mahal lagi. Karena part 2 itu yang paling tebel, Mas. Secara jumlah halaman. Jadi ya mungkin kalau kemarin Bina Usaha udah 500.000 bilangnya. Jadi ini dengan embel-embel collector edition worth banget. Oke. Betul. Worth banget lah. Semoga harapannya sih akan ada batch 2 buat teman-teman yang belum dapat. Untuk yang ini ya. Yang ini karena agak eman kalau ini kita cerita dulu deh latar belakang bagaimana ini terwujud. Saya kan termasuk yang mengikuti dari awal ya. Yep. Bagaimana ini adalah joint project antara Alex Media dan toko buku Bina Usaha. Toko buku Bina Usaha itu salah satu reseller besar. Tapi bukan hanya ini pertamanya. Yang sudah kerjasamanya. Ini bukan project seperti ini pertama kali. Dulu sama toko komik kita itu ada si Cerdik Michael tahu komik. Tahu. Nah, itu kan terbit ulang tuh. Dan dia tidak beredar di Gramet, cuman itu dulu berapa tahun yang lalu tuh. Harganya juga cukup fantastis. Karena aku nggak tahu detailnya ya, tapi namanya joint project itu kan pasti eksklusivitas ya. Yep, ada yang dibagi seperti kalau di barat tuh ada kalau toko buku eksklusif. Terbitin komik ini Barnes and Nobles eksklusif, covernya beda, cuman dijual di toko itu. Betul. Ini juga mirip. Makanya kalau teman-teman kenapa cuman bisa dibeli di Bina Usaha? Karena emang ini joint projectnya Alex sama Bina Usaha. Yang ngurus tracknya tetap Alex, tapi mungkin ada deal-dealan tertentu sehingga hanya bisa didapat di Bina Usaha. Kita tidak tahu detailnya dan tidak usah preachy. Tidak usah ngapa-ngapa. Bukan preachy apa istilahnya, tidak usah ngorek-ngorek. Yang jelas produk ini bisa ada karena toko Bina Usaha dan Alex bekerja sama. Sesimpel itu. Makanya tidak ada di Gramet, hanya ada di Bina Usaha. Betul. Dan belinya ya dari sana. Harganya cukup fantastis, 450.000. Tapi yang perlu diingat harga komik sekarang juga mahal, Mas. Jadi kalau ini di breakdown kan satu volume 95. Ketemunya ya mungkin malah bisa kurang dikit kali ya. Atau sama dengan kalau kita beli satuan gitu. Kalau menurutku sama, Mas. Sama ya. Karena kurang lebih dikit karena dapatnya juga gimmicknya secara gimmick. Ada ini juga. Ya, dan ini kan jaket dan cover dalam yang eksklusif lah kayak gitu. Kalau diingat itu kan Jojo kemarin kan juga cukup mahal ya, 80.000-an. Udah segitu tuh harganya. Jadi, itu nggak dapet jaket.
nggak dapat jaket, nggak dapat poster. Nggak dapat jaket, ya kalau poster kan bonus ya. Iya sih, iya. Jadi Bukan bentuk ininya ya. Secara value per buku itu udah masuk. Oh ya, betul. Dan karena ini tiap halaman beda, nanti kalau dijual satuan tuh kan harganya juga akan fluktuatif. Itu akan agak ribet juga. Nanti akan ada orang yang ngelepas koleksi. Ada 220, ada yang 300 halaman. Nah, itu kan nanti harganya beda-beda, nanti diprotes lagi. Makanya dibundling begini dengan harga segitu, menurutku value produk sama yang kita dapat. Dan ini kan secara harga, secara marketing atau strategi penjualan dan pemasaran ini udah by design semua kan. Iya, udah by design. Jadi udah kelihatan gitu loh teman-teman. Kalau banyak yang masih ragu sih, rasanya nggak perlu deh ragu. Mungkin khawatirnya kalau pengirimannya dari jauh, dari Medan kan. Itu aja, itu valid. Tapi kalau meragukan apakah ini ilegal dan sebagainya, enggak. Ini kayak Alex sendiri juga udah ngomong. Dan semuanya udah ada logonya kok. Jadi maksudnya ya. Dan bagusnya di depan tidak ada logo Alex, di samping tidak ada logo Alex. Jadi lebih menyenangkan lah, lebih menyenangkan. Aku sendiri awalnya tidak tertarik Mas beli ini. Tidak tertarik beli ini karena ya aku nggak suka banget sama komik olahraga ya. Betul. Tapi premisku beli ini adalah ini tuh upaya untuk mendukung industri dalam artian kalau ini tuh nanti sukses, maka akan ada lagi nih seperti ini. Dan Slam Dunk itu menurutku salah satu produk yang emang bagus dikasih seperti ini. Karena gambarnya bagus. Ceritanya juga timeless. Iya betul. Jadi ya nanti itu pembahasan kita soal Slam Dunk-nya. Aku sendiri Slam Dunk tuh apa ya? Menurutku salah satu komik olahraga yang definitif ya. Iya betul. Yang mendefinisikan genre di apalagi di masanya ya teman-teman. Karena komik ini kan originalnya tuh kalau seingatku ya 1990 sampai 1996 dan Takehiko Inoue itu 31 tankobon dalam waktu 6 tahun lah kurang lebih kayak gitu. Itu gila. Itu setahun 5 ya, kurang lebih setahun 5 tankobon itu oke banget sih dengan kualitas gambar seperti ini gitu. Nah, masuknya Indonesia itu kalau seingatku sih bukan komik Alex, karena komik Alex-nya banyak Mas, ada beberapa jenis. Iya, betul. Alex bukan pertama. Bukan pertama yang jelas. Yang jelas bukan pertama karena aku kenalnya juga bukan dari Alex Aku tuh pertama kali baca di Seven Heaven, Mas. Seven Heaven tapi kan hitungannya udah agak kekinian ya, maksudnya 2000-an sekian ya. Atau 98. Nah, aku pertama kali ngelihat emang awalnya dari tabloid kayak Fantasi Hopla segala macam, ada majalah Kawanku segala macam zaman dulu, majalah Hai gitu. Nah, cuman habis itu ketemu bajakannya yang aku nggak tahu apa labelnya gitu kan, tapi baca dan pada saat itu tuh memang sebagai anak kecil yang basket main, bola main, badminton main gitu loh. Jadi nggak sesuka itu juga dan gambarnya untuk anak kecil tergolong rumit sih. Untuk anak kecil itu ini karena Inoue itu kan mainnya realistis ya. Gambarnya tuh realis gitu. Jadi nggak kayak Dragon Ball. Nggak kayak Dragon Ball yang kartuni, atau Doraemon fantasi gitu tuh. Nah, ini agak sedikit rumit jadi nggak terlalu nyantol di otakku, tapi untuk orang-orang anak-anak yang di umurnya 3 atau 4 tahun di atasku yang memang mereka udah SMP dan atau SMA yang emang udah basket olahraganya, ini ini gila-gilaan teman-teman. Ini gerbang mereka menuju basket salah satunya itu ini. Apalagi teman-teman yang lahir di media 90-an. Betul. Banyak yang suka Slam Dunk, banyak yang mungkin main basket karena Slam Dunk. Aku termasuk. Dulu sempat jajal basket karena baca Slam Dunk. Karena emang padahal aku baca Slam Dunk itu bukan untuk basket. Karena Sakuragi. Oh iya. Lu betul. Berapa volume awal tuh kan basketnya dikit ya. Betul. Lebih banyak kelakuannya dia yang ya orang bodoh itu. Tapi kan memang menarik ya. Premisnya sendiri udah menarik, karakternya juga menarik meskipun ya kalau kita baca sekarang dandanannya kayak gitu kan. Emang zamannya itu kan. Ini kan persis seperti dandanannya Kuwabara di Yu Yu Hakusho. Iya, gak kayak Gakuran dan iya, gitu. Jadi memang menariknya Sakuragi adalah dia nggak sengaja milih basket karena tujuannya cewek, tapi malah keabsorb dan sampai akhirnya dia dan teman-temannya dan dunia basket SMA paham hal yang nggak bisa dilawan dari Sakuragi adalah kemauan, tekadnya sama staminanya. Akhirnya dia bukan pemain basket yang unggul, tapi dia adalah raja rebound. Karena dia bisa lompat
ngambil bola berkali-kali. lompat berkali-kali yang orang tuh 2 kali aja udah capek. Iya. Gila itu. Dan gila. Ini tidak ada mungkin teman-teman yang lebih medium 20-an ke atas tuh lebih familiar kalau basket tuh dengan bukan dong, Harlem Beat kan zamannya ini. Enggak, Harlem Beat setelah ini. Enggak, maksudku terbitnya di sini gitu loh. Oh iya, iya zaman. Itu loh Kurokono Basket. Betul, yang betul. dengan Yang lebih modern. Lebih modern dan banyak jurus-jurusnya. Enggak, ini tuh enggak ada jurus sama sekali. Enggak ada. Semua murni bukan teknik ya, murni bener-bener kita kayak bener-bener nonton aja. Nonton orang basket ya. Nah, menariknya juga komiknya bagus. Animenya tuh sebetulnya nggak sebagus komiknya, jelas animenya. Tapi animenya tuh kalau nggak salah di zaman itu tuh menjadi salah satu pelopor gerakan slow motion. Jadi pada saat mau slam dunk atau oper kan gerakan-gerakan basket ada misalnya oper ke belakang tangan manipulasi itu loh. Gitu. Jadi itu tangannya tuh jadi kayak banyak tuh loh. Gitu. Jadi, aku nggak nonton, Mas. Terus lompatnya. Dulu aku nontonnya malah justru di TV7 sebelum jadi Trans 7. Dulu ditayangin. Aku entah kenapa aku nggak nonton tuh. Bagus banget animenya. Soundtracknya bagus dan kalau versi Jepangnya pengisi suaranya Sakuragi tuh bener-bener bikin kita jengkel tapi suka gitu loh. Itu tuh menarik sekali. Itu aku nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu ya, karena pengalamanku Slam Dunk tuh murni dari komik yang reguler dulu. Iya. Itu. Jadi menurutku sih Slam Dunk nih ya jelas di masanya one of a kind sih teman-teman. Jadi belajar basketnya dapat dan belajar basket dapat. Dan karena gambarnya From Zero to Hero ya? From Zero to Hero, nggak sampai hero banget juga sih, cuman teamworknya bagus. Gambarnya jelas bagus. Nah, Inoue itu ini juga Master of Anatomy juga udah dari sini. Dia dulu sempat dapat kritikan, ada yang nyerang, aku lupa dari Jepang atau dari Amerika gitu, tapi beberapa gambarnya di Slam Dunk itu diklaim bahwa itu dia menjiplak buku-buku basketball. Yang di Amerika kan banyak kan buku basket tentang gerakan basket atau apa. Nah itu secara gerakan, secara bahkan kerutan celana dan baju basketnya tuh sama gitu. Jadi dia Inoue itu pernah mendapat serangan itu dulu. Gimana kasusnya, ceritanya aku nggak ngikutin sih gitu karena buat aku ya nggak penting juga. Ya tapi sih. Emang detail sih. Detail banget. Gini ya, aku sukanya Inoue itu salah satu kalau ngomongin gambar tuh bagaimana dia tuh detail. Tapi kalau lagi adegan guyon ya komikalnya dapat banget. Jadi dan ini emang salah satu muatan utamanya kan guyonnya. Bagaimana Rukawa digambarkan dengan ekspresi mata yang separuh itu, Hanamichi Sakuragi yang gorila, si Akagi jadi gorila, makanya panggilannya Gori itu. Terus Ryota yang kecil, terus Mitsui yang pendiam tapi ya goblok juga. Iya. Jadi ini dia itu salah satu template komik-komik olahraga sekarang. Ya. Ini ada yang kayak gini, ada yang salah satu template ya. Sekali lagi karena aku nggak baca Kuroko basket. Nah itu aku nggak baca, nggak usah ya. Tapi Harlem Beat kan aku ngikutin. Memang ada formula yang kemudian lewat Naruse itu mau jadi kayak Sakuragi yang hal yang berbeda, tapi nggak bisa dan akhirnya memang arahnya berbeda. Harlem Beat itu aku tidak menikmati. Aku menikmati. Terlalu drama. Terlalu cewek juga sih sebenarnya. Gambarnya juga. Tapi di zaman aku bacanya, by the way aku bacanya Harlem Beat pas aku SMA ya. Jadi memang terus aku beli lagi yang premium. Aku tidak tertarik sih. Ini aku tuh juga beli juga. Tapi ini bagus by the way. Aku ketika sudah beli juga tidak menyesal karena ketika aku baca lagi benar-benar berasa timeless. Ya. Maksudku aku masih kepingkal-pingkal pas sampai kemarin begitu gambarnya yang ngedang tapi kena kepala itu, jadi padahal itu serius gambarnya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu Slam Dunk, apakah baca ini worth banget karena mengesampingkan segala hal, ini memang komik yang bagus. Dan olahraga dalam hal ini basket mau sampai kapanpun ya basket. Jadi nggak ada yang nggak relate di sini. Jadi komiknya tuh timeless gitu loh, Mas. Kamu tidak akan merasa ini outdated walaupun kan ada ya komik-komik yang kita baca itu ngerasanya outdated banget. Salahnya Juju. Ya. Karena Juju, tapi kan Juju kan bergerak ya komiknya. Atau mungkin nanti
Dragon Ball pun bahkan kita ngerasa bisa jadi kita ngerasa ya Tapi kan? so far Dragon Ball juga salah satu yang salah timeless. satu yang timeless, tapi kan kalau dibandingkan dengan ini konteksnya Beda. beda. Karena ini kan konteksnya realisme. Iya betul. Jadi memang ini udah hampir habis by the way setahu saya anunya di Stoknya. ready stoknya. Nah, kalau pengen ada batch 2 mungkin nanti bisa request ya. Mungkin kayak Lex Media buat dicetak batch 2. Karena bagaimanapun aku ingin ini sukses agar membuka gerbang komik-komik dengan kualitas prima seperti ini. Yang timeless juga. Yang timeless juga. Aku kepentinganku cuma itu sih. Yes. Kepentingan konten ini juga cuma itu. Dan selain kami pengen berbagi. Berbagi. Seberapa bagusnya ini. Oke teman-teman, kelihatannya. Oh ya, PO part 2. Dibuka. Infonya mungkin Agustus. Menarik. Siap. Jadi nabung ya? Nabung ya. Sip. Kira-kira 500 lah. Aku juga akan semoga. Ya. Makasih teman-teman yang udah dengerin obrolan tentang Slam Dunk. Sampai ketemu di obrolan tentang banyak hal lainnya. Thank you. Thank you.